Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. P-Network, teman-teman. Koin yang tumbuh masuk ke bursa exchange pada Februari 2025. Dan ini merupakan koin yang anomali yang belum pernah terjadi ya selama histori cryptocurrency. Dan P-Network merupakan koin pelopor yang awalnya hanya menambang dengan member yang sedikit, terus berkembang pesat sampai sekarang menembus di 60 juta member di seluruh negara yang tersebar di 210 negara termasuk Indonesia. P-Network ini jadi perbincangan hangat dari kalangan dunia cryptocurrency, dari kalangan menengah ke bawah sampai ke menengah ke atas, bahkan sampai ke pemerintahan, terutama pemerintahan Amerika Serikat, Donald Trump, dan juga Elon Musk, ya, orang terkaya yang di Amerika. Mereka semua orang-orang pintar yang sudah lama bergelut di dunia cryptocurrency. Tetapi mereka tertarik dengan P-Network ini. Tentunya di dalam komunitas P-Network ada hal-hal yang penting, hal-hal yang lain dari kripto yang lain, makanya disebut kripto anomali. Dan ini menjadi sorotan dunia pada tahun 2025 ini. 2023 digemparkan oleh koin Pepe. Hadirnya koin Pepe menjadi perbincangan pada tahun 2023. Karena keistimewaan Pepe, belum pernah terjadi koin yang baru listing CMC, langsung listing kemana-mana di seluruh exchange, dan langsung menembus ke Binance dalam hitungan minggu, ya, belum 1 bulan langsung listing ke Binance. Sehingga nama Pepe di dunia cryptocurrency pada tahun 2023 sangat top sekali. Pada tahun 2025, P-Network merupakan koin yang di atas Pepe komunitasnya, dan dia baru listing di CMC, langsung listing di 5 kripto, di 5 exchange. Dan ini sedang menunggu akan listing ke Binance. Yang ditunggu-tunggu akan listing di Binance inilah yang akan menjadi momentum besar bagi P-Network, ya. Kalau itu sudah listing atau pengumuman sudah keluar, maka semua akan merapat dari kalangan elit, kalangan papan atas maupun kalangan pemerintah, terutama pemerintah Amerika Serikat. Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan P-Network akan menjadi cadangan aset kripto, ya, Amerika Serikat yang ke-6. Mengapa dikatakan P-Network itu merupakan cryptocurrency anomali? Dia ada kelainan di antara seluruh cryptocurrency termasuk Bitcoin. Bitcoin menambangnya masih secara tradisional. Walaupun digital lah, maksud saya Bitcoin menambangnya pakai digital, tapi sistemnya tidak sama seperti P-Network. Karena P-Network menggunakan HP pintar, tidak mengeluarkan biaya besar dan juga gas fee yang besar. P-Network, teman-teman, sedang menjadi sorotan di tahun 2025, merevolusi penambangan dan transaksi cryptocurrency di dunia di mana keuangan digital semakin didemokratisasi. P-Network muncul sebagai kekuatan yang revolusioner pada tahun 2025. Jaringan ini telah berhasil memanfaatkan kekuatan lebih dari 36 juta perangkat mobile di seluruh dunia untuk menyederhanakan penambangan cryptocurrency. Suatu pendekatan yang menjanjikan untuk mengubah landscape mata uang digital. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri sekaligus kepala teknologi, menegaskan strategi mobile first kami mendukung
aksesibilitas, dan keberlanjutan. Nah, kelebihannya teman-teman, dia ada bisa menggunakan perangkat mobile hanya menggunakan HP pintar. Itu lebih unggul dari penambangan kripto lain seperti Bitcoin dan untuk kripto lainnya. Awal mula dan signifikansi dari P-Network berawal dari PC membuat cryptocurrency dapat diakses oleh orang biasa. P-Network telah mengubah kompleksitas konvensional dari penambangan kripto. Awalnya P-Network ini penambangan ya untuk diakses oleh orang-orang biasa untuk menambang pakai handphone cell, tapi lambat laun terus berkembang sehingga sampai di luar dugaan sampai mencapai 210 negara dan merekrut 60 juta komunitas atau pioner. Penambangan tradisional membutuhkan daya komputasi dan listrik yang besar. Nah, ini penambangan tradisional ini seperti Bitcoin lah ya, atau ini penambang yang manual ya, menimbulkan kekhawatiran lingkungan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Sebagai kontras, P-Network memungkinkan pengguna yang hanya memiliki smartphone untuk berpartisipasi dalam ekonomi kripto, secara signifikan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan inklusivitas. Jadi dengan menggunakan smartphone itu biaya rendah dan juga tidak ribet, simple namanya, sehingga bisa menyentuh dari kalangan menengah ke bawah. Siapapun bisa ya, asal ada handphone dia bisa menambang P-Network. Makanya dalam 6 tahun itu terkumpullah pioner atau komunitas yang besar karena tidak dipungut biaya, gratis, hanya menggunakan ponsel, nomor HP ya, kartu, sehingga mereka sementing rajin, tekun, tiap hari ngeklik maka akan mendapatkan koin dalam jumlah sedikit bertahap sampailah ke puncak KYC. Mereka panen dari hasil penambangan yang dikerjakannya selama susah payah 6 tahun konsisten. Mengatasi tantangan dalam ekosistem fintech. Model inovatif dari P-Network tidak tanpa hambatannya. Skalabilitas jaringan penambangan berbasis mobile, kejutaan pengguna menghadirkan tantangan teknis yang besar dan kekhawatiran tentang keamanan jaringan dan privasi data. Isu-isu ini bergema di seluruh industri fintech, mempengaruhi pemangku kepentingan mulai dari pengguna individu hingga badan regulasi. Selain itu, skeptisisme di antara investor tradisional tentang kelayaan penambangan mobile dapat memperlemah potensi pertumbuhan. Jadi banyak sekali isu-isu atau rumor ya untuk menjatuhkan P-Network. Bahkan mereka mengatakan kekhawatiran dari keamanan jaringan dan privasi data. Ditakut data-data pioner yang melakukan KYC, verifikasi data itu takut dibocorkan privasinya. Itu isu-isu miring, padahal tidak ada niat seperti itu P-Network. Dan alhamdulillah sekarang lancar saja, tidak ada hambatan. Jalur masa depan dan inovasi di Cakrawala. Ke depan, P-Network berpotensi menjadi katalisator untuk bentuk baru aplikasi blockchain dan smart contract yang difasilitasi langsung dari smartphone. Peningkatan pada decentralized application atau dApps juga dapat diharapkan sering dengan kematangan jaringan. Selain itu, kemajuan berkelanjutan dalam teknologi smartphone kemungkinan akan memperkuat kemampuan P-Network memperluas daya tarik dan utilitasnya. Lanjut teman-teman ya. Wawasan konklusif dan implikasi yang lebih luas. P-Network bukan hanya anomali. Nah, di sini teman-teman ya. P-Network bukan hanya anomali dalam dunia cryptocurrency. Jadi P-Network ini bukan sekadar lain daripada yang lain di dalam dunia cryptocurrency. Ini adalah bukti dari dinamika yang berkembang dari keuangan digital.
dengan menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras khusus dan mengadopsi model penambangan berpusat pada mobile. V-Network ialah secara substansial menurunkan ambang batas masuk ke pasar kripto, memastikan lanskap keuangan yang lebih inklusif. Perubahan paradigma ini tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga sejalan dengan tujuan keberlanjutan global, menandai langkah signifikan ke depan dalam inovasi fintech yang etis. Nah, jadi ini teman-teman, V-Network bukan hanya sebagai anomali kripto, ya ada kelainan dan juga memang dia ada kelebihan yang khusus sehingga dia tampil beda daripada kripto yang lain. Dia dihasilkan dari penambangan yang gratis, mengumpul komunitas yang besar, dan kemudian banyak yang ragu bahwa dia tidak akan masuk ke dalam bursa, dan kini sudah bisa ditradingkan di 5 exchange besar, sehingga menambah keyakinan para investor ya untuk menginvestkan kepada V-Network ini. Semoga cuan para pioner, dan semoga para pioner ya menjadi salah satu pelopor koin yang nambang gratis, dan juga hasil dari penambangannya bisa cuan besar ketika V-Network ini akan listing di Binance. Harganya disinyalir akan meroket di $10 sampai $100, dan benar-benar akan menjadi kaya raya para pioner V-Network untuk 2025 sampai 2030 ya. Semoga di saat Bitcoin bullish, maka V-Network akan bullish pula sesuai dengan target untuk rally yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu $100 harga V-Network yang akan kita harapkan. Terima kasih. Sampai sini edukasinya. Semoga cuan. Jangan lupa dibantu subscribe dan saya, like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.